Pada saat hari ini kita boleh bersuka cita datang kepada Tuhan untuk boleh kita bersyukur, berterima kasih atas segala berkat penyertaan Tuhan, bahkan setiap yang boleh kita nikmati dalam hidup ini. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini kita mau boleh datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita, ibadah Minggu Raya kita. Kita akan mulai ibadah ini, kita angkat pujian, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Biarlah Allah yang selalu melawat setiap umat-umatnya, setiap kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu besar. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan boleh ada bagi kami. Akan nyata kemuliaan di tempat ini. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang membawa umatnya. Ladang telah menguning,
Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, sedang aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku jalan kebenaran. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian penyembahan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Biarlah kita akan bawakan ibadah kita pada saat hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang turut campur tangan dalam segala kehidupan kita, dalam segala ibadah kita. Kami nanti mengundang ibu hambanya, ibu Sintua kita setanggal, yang boleh membawakan doa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap firman Tuhan, bahkan setiap sidang jemaat Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
atas nama tentang yang bisa melakukan Tuhan masih di bawah memuji dalam pasangan pokok Tuhan peserta Tuhan mengundang kuasa Tuhan ibadah kami menangkap Tuhan ibadah berarti bersyukur untuk menghukum bagian di Tuhan Tuhan Kau ada menopang kami, Kau ada hadir di tengah persekutuan berkati persekutuan supaya Tuhan permuliakan. Hadirlah berdiri memimpin ibadah. Membuat lagu puji-pujian nasihat Tuhan berkacau berbugoy dan pistaro dan nasihato sepuntung ng pagdita namin boleh sekarang Tuhan melakukan lagu puji-pujian mo ibaga joromo na nabigok namin ibaga sa karita di ibaga jero mo Tuhan nabadiyaw dan nasihato to nasida bertugoy paso-paso akan keluarga yung pagkita namin Tuhan ang sali Tuhan anak namin si Andy wala ko puji pagbuhat Tuhan mo sa kilihinan paggugoy na sila Tuhan dan piso na pestaro sa sabong na sila Tuhan lang bergugo Tuhan nangaw Tuhan nababuan Tuhan mo sa iring-iringan Tuhan ibaga jormon tentang mata nurabi mga Tuhan ito di parbaria lain nasihato pergugoy Tuhan kami siandi lain napastaran po nasida gabi anak nabisok na itong nasida paso-paso makakeluarga nasida paso-paso galaw sa nasida paso-paso makaakan nasida Tuhan nang sonipin Tuhan at kami na isopin Tuhan dalam pangasya mo Tuhan serap kami berkati mahami Tuhan sugi ng lisong siya ng giling ng kapit siya magulang pamato na masuk-masuk Tuhan berkati matuan gereja namin Tuhan kemakkaron ang anak jemaat Tuhan sa pagtungro na sila na manangin hatang di baga churo mo Tuhan o matuhan na miyan di baga sa tungro na sila o matuhan na malabis ito na sila Tuhan asa tentong na sila ro lamanangin hatang di baga churo mo nang sali Tuhan na magsituan namin sa tanggang nasa orbe Tuhan imana rapat berkumpul kami na lamuji mulia bahmi Tuhan alanya kadan kare jaga Tuhan na magsituan paso-paso malu Tuhan dari nasida Tuhan ruangi posta Tuhan nasa tentong nasida go Tuhan nalaman iyo katanya Tuhan juga cermo oh Tuhan di masa kami Tuhan kau segala berkati juga nasida Tuhan manangi dia ke masuk Tuhan mau atau masuk Tuhan sorry Tuhan kajematmu Tuhan budak dapat sepersahi tabun nasida bergugum atau nasida dan hasiatun oh mana Tuhan nama lebih itu nasida boleh baca sa keperdalan pe nasida nala roba ke jorong Tuhan oh Tuhan mengiring ilang nasida kepada perbalan Tuhan pasahan kami mah Tuhan ibadah nama berat anak nasihat oh Tuhan masuk Tuhan Tuhan perdosa na gulang kami di guru kami sebelum jujur Tuhan bisa mengulang kalau saya sama Tuhan bisa mengulangi apa dia akan pasuk-pasuk dan mengulang Tuhan nasi maruhan dan pemerintahan penduduk di bawah memang Yesus Kristus kami berikan haleluya amin Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kepada Tuhan. Jika kita memanggil nama Tuhan, Dia akan boleh ada
dia akan boleh datang. Kita telah menyerahkan ibadah di dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Oleh sebab itu kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita datang kepada Tuhan. Kita juga akan bersuka cita dari bahasa Tapanuli. Tersunggul maha muna, jala batu rumah. Dan nanti di akhir pujian kami boleh mengundang setiap kaum pemuda-pemudi untuk boleh membawakan pujian persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak, bertepuk tangan untuk boleh memuji Tuhan. Kita
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap pemuda-pemudi untuk lebih semangat lagi. Karena hanya dekat Allah saja mulai tenang kita. Kini saatnya kita akan mengangkat pujian sukacita ketika aku berbeban berat. Penyembahan. Dan nanti bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kehidupannya sepanjang hari yang kita boleh lalui, berkat yang boleh kita terima ataupun pergumulan, biarlah saksikan di hadapan Tuhan, di hadapan setiap sidang jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Nanti waktu dan tempat yang persilahkan. Haleluya. Ku datang kepada Yesus.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada saat hari ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam keluarga, di mana minggu yang lalu guru kami, termasuk guru saya juga, saya yang lagi singer ya, Erisa Guru Nenggolan. Tadi disuruh dia bersaksi, katanya malu. Apa yang dimalukan sama Tuhan kita nggak boleh malu. Kita akan mengutarakan segala apa yang kita ingini, apa yang kita mau capai. Tapi walaupun dia tidak mau bersaksi, saya menyampaikan sukacita yang luar biasa yang boleh dia alami, di mana minggu yang lalu dia boleh interview dalam satu PT, dan puji Tuhan dia boleh diterima bekerja mulai yang hari Kamis. Dan biarlah tetap Tuhan pakai dia untuk boleh melayani di tempat ini, dengan melalui dia telah diberikan berkat Tuhan melalui pekerjaan. Biar dia boleh menekuni lagi, mendalami, akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami juga minta tumpang doa bagi semua kita yang hadir pada saat ini, supaya membawakan anak kami ini dalam doa, supaya Tuhan pakai dia untuk boleh bekerja lebih baik, dan secara khusus untuk boleh tetap setia melayani. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan juga kami keluarga hambanya boleh diberi kesehatan, biar kita bawa dalam doa yang hidup, biar Tuhan yang boleh menjamah setiap keluarga kami. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian sukacita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita akan bersukacita kepada Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kini saatnya bagi kita untuk boleh mendengar akan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Kita akan boleh juga memberikan persembahan yang ketiga untuk boleh kebutuhan pelayanan yang ada di tempat ini. Mari siapkan hati kita untuk boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Nanti dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta. sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang mengasihi hidup, menyertai setiap langkah perjalanan. Sebab kami ada sampai hari ini, semua karena kasih, kemurahan, dan anugerah. Sebentar firman akan berbicara untuk melawat setiap hati kami, hati yang rindu, hati yang lapar dan haus. Kiranya Engkau akan puaskan hari ini, sehingga tidak ada satu pun yang akan pulang dengan kosong, dengan hampa dan kecil. Tapi keberkatan Tuhan akan menjadi bagian kami. Sebab firman-Mu akan mengenyangkan kami dan memberikan semangat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Singkapkanlah, bukalah rahasia firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu
supaya kami mengerti, supaya kami mencintai Engkau lebih dalam lagi. Dan dengan demikian berkat-Mu akan semakin melimpah-limpah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami akan sambut dan kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan kita akan buka yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-13 pasal yang ke-11 ayat 13 dan 14. Demikian perkataan firman Tuhan. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesatkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesatkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab. Orang dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua nama yang disebutkan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 13 dan 14 ini. Yang pertama tadi disebutkan namanya siapa? Efraim, ya. Kecemburuan Efraim akan berlalu. Lalu yang kedua Yehuda, dan yang menyesatkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesatkan Efraim. Kedua nama ini adalah kedua yang memiliki status sebagai keluarga kandung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua saudara kandung ini memiliki perselisihan yang sudah cukup lama. Dikatakan ada kecemburuan Efraim terhadap Yehuda. Pertikaian ini terjadi berawal dari bagaimana Israel yang tadinya 12 suku pecah di bawah kepemimpinan Raja Rehabiam, yaitu anak daripada Raja Salomo. Maka 10 suku mengikut daripada Yerobeam yang disebut dengan kerajaan negeri utara, dan satu suku Yehuda tetap setia mengikuti Rehabiam
dengan garis keturunan Daud. Efraim cemburu kepada Yehuda karena Yehuda merupakan pusat atau tempat ibadah atau menjadi tempat peradaban kerohanian dari orang Israel, bahkan dari seluruh orang-orang percaya yang ada di dunia. Karena di Yehuda lah terdapat Yerusalem, dan Yerusalemlah menjadi bait suci, pusat tempat orang-orang akan bersekutu di sana. Dan Yehuda pun menyesakkan Efraim. Sekalipun dia satu suku, tetapi dia selalu menyesakkan Israel. Dia menyesakkan Efraim. Karena dari sanalah sumber asal muasal. Mereka lah sejatinya kerajaan sebelum terjadi perpecahan. Kejadian ini berlangsung cukup lama. Tetapi syukur bagi Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-13 bagian B, Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Ada satu perubahan yang terjadi di dalam mereka. Perubahan itu bukan hanya terjadi di dalam kelompok Efraim, tetapi perubahan itu juga terjadi di dalam kelompok atau golongan Yehuda. Kalau mungkin ada dua orang yang berteman, atau ada dua orang kakak beradik, saudara kandung, si A berkata, "Dang nalau hacitono huaciti behoin, rong sesi be au pedang nalau susah onok ku beho, dang olo be au makaciti o." Inna abangna rawang gina tua bangna au pedang ulu beau manyusahi. Kalimat ini sangat manis, saudara. Kalimat inilah yang menjadi kerinduan yang selalu kita damba-dambakan. Kalau perseteruan itu bisa berubah menjadi kedamaian, tentu karena kedua-duanya mau dan siap untuk berubah. Ya. Jadi ada perubahan dua arah. Jadi dang hola sabula sona cerita bagi martoba sabula tangan. Anggo hola si ado na berubah
anggola si anu na mengalah, anggola si anu na siap memperbaiki diri, sementara si B dangoloi pada berubah, tetap bersitegang leher, tetap mengeraskan hatinya, tetap merasa benar dalam hidupnya, maka dipastikan tidak akan ada titik temu, tidak akan terjadi kedamaian. Lewat firman Tuhan ini kita bisa simpulkan hari ini, kedamaian akan terjadi, perbaikan dan pemulihan akan terjadi ketika kedua-duanya berubah. Tentu perubahan yang dimaksud adalah perubahan kepada arah yang positif. Najahat gabe burju, najukan gabe burju, dabok mahadameon di bagasan nasida. Ada kedamaian. Supaya kedamaian itu terjadi, maka harus mau berubah. Dan holan perubahan sepihak, tetapi perubahan dua arah harus terjadi. Dalam rumah tangga pun demikian, saudara. Asa terjadi hadameon, asa terjadi hasadaon. Ikoboy do berubah amat, berubah inapa. Dak hati tongku beho, dak waci ti bero kami. Oma, be. Dak mungkin kita ku be masa lalu mi. Papa. Dak hakimok kubeho, dak bainok kubeha urang ami, gabe senjataku, nalau manyalahoko terus menerus. Lain bisa mengakhiri kecemburuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu cara supaya pemulihan itu terjadi, yang pertama tadi dikatakan harus siap sama-sama berubah. Yang kedua, perbanyaklah perbuatan kasih. Karena dikatakan saudara, kasih itu tidak cemburu. Tapi si perai cemburu loh kan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kita bisa baca sebentar ayat yang ke-4. Satu Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Di sini dia satu poinnya, ia tidak cemburu. Saya sudah pernah sampaikan ini dalam khotbah pernikahan di gereja. Kasih itu dikatakan tidak cemburu. Apa kira-kira kalau jemaat dulu, ayo, menurut artian kalian apa arti kata ia tidak cemburu atau kasih itu tidak cemburu? Kalau orang dunia berkata amboso ada rasa cemburu, berarti tidak
Yang ada holong. Indah dong kan? Padahal holong enggak. Ayo, arti kata cemburu yang dimaksud ini kira-kira kemana alurnya? Tapi di satu sisi secara dunia dikatakan Al-Qasodom cemburu, benar ada holong. Tetapi dibantah oleh firman Tuhan hari ini yang berkata justru kasih itu tidak ada muatan cemburu di dalamnya. Tidak ada kadar cemburu di dalam. Ahan arti cemburu iso. Aso nangga salah hitam mengerti or. Bapak si Juli, kira-kira cemburu yang dimaksud apa? Menurut saya sih Pak, kayak misalnya kita punya teman yang lebih berhasil, tapi itu bukan itu kita lihat berhasilnya keberhasilannya itu kita malah cemburu, iri sama dia. Melihat keberhasilan orang, dia iri. Iya. Saya pernah katakan arti cemburu yang dimaksud kasih itu tidak cemburu, artinya mencurigai, tidak mempercayai. Di dalam kasih yang cemburu berarti tidak ada kepercayaan kita terhadap orang lain. Kalau ada cemburu di natai tua matai, berarti tidak dong. Dengan rohana porsea. Sasotik manang nahape, saya curigai. Nasor dulu sih. Saya curigai. Aisyah di nomor baru. Tentang saya. Kalau ada kulit di handphone, apa udah dia kulit. Arti cemburu yang dimaksud kasih itu bukanlah sesuatu yang tidak mempercayai, atau sebaliknya bukanlah sesuatu yang sifatnya saling mencurigai, tetapi di dalam kasih ada kepercayaan. Moloholong dorohat tatu Tuhan berarti dan curiga tatu Tuhan. Bukan berarti ketika kita mengasihi Allah lantas sesuka kita untuk menaruh tidak percaya kepada Allah. Tapi ketika engkau mengasihi siapa saja pun berarti sama artinya engkau tidak cemburu, atau dengan kata lain engkau menaruh percaya kepada orang yang engkau kasihi, kepada orang yang engkau cinta. Seporsi aku bau nangawulongi sesuatu naso dihaporsiao. Sesuatu naso dihaporsiao. Karena itu akan dapat menyiksa batinmu. Engkau mengasihi, menyayangi orang, sementara engkau tidak mempercayai dia, itu akan menyiksa batin. Itu akan menjadi duri dalam daging. Jadi kasih itu tidak cemburu, artinya ke situ arahnya. Harus mempercayai. Perbanyaklah kasih. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8, kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Jadi bukan hanya banyak sekali. Tidak kan? Bukan. 1 Petrus 4 ayat 8. Banyak menutupi dosa, banyak menutupi kekurangan, banyak menutupi pelanggaran, banyak menutupi segala sesuatu masa kelam kita yang tidak mengenakan. Tetapi ketika engkau memperbanyak perbuatan
akan hilang perlahan-lahan. Boy magabe mesra, boy magabe domu muse, seirama Rabtu dolok, Rabtu toruan, lasroha, boy mar kata-kata, boy mar tukar pikiran. Ya. Ya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Goda kian dosa nabu ditutupi. Dosa manako dong, dosa berzina dong, pokoknya udah. Dan hanya kasih yang mampu menutupi banyak sekali dosa. Perbanyaklah perbuatan kasih. Lalu dikatakan saudara, dung mardami nasida, dung das mencemburui besi Efraim. Jelas Yehuda pe dan menyesakkan maka citi si Efraim. Lalu di ayat yang ke-14 dikatakan, Yesaya 11 tadi, mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur. Mereka sama-sama pergi ke barat, sama-sama pergi ke timur. Ido nedok ni alak bata, Rabtu dolo, Rabtu toruan, boy mamardelan halaki. Tidak ada lagi sungkan saudara, tidak ada lagi saling mencurigai, tidak ada lagi kecemburuan tersisa sedikit pun, sebab mereka sudah bisa bersama-sama melangkah seirama ke barat dan ke timur, bahkan ke seluruh penjuru. Mereka akan bisa berjalan bersama-sama. Wow, luar biasa. Orang berjalan dua lagi buiram. Tidak saudara, melakukan pekerjaan pun mereka bisa bersama, bisa satu tim. Kosong nih. Kalau di gereja api cemburu itu masih ada, dipastikan ini menjadi tembok yang akan membatasi setiap yang satu dengan yang lain. Dambui bendo seirama, songo Efraim, doh si Yehuda. Tapi supaya bisa seirama, hilangkan kecemburuan itu, ketidakpercayaan. Supaya kedamaian terjadi. Lalu yang kedua, supaya kita bisa bersama-sama bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalimat terakhir dalam ayat yang ke-14, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Bui dojol manam dame, namar badai nak gabe dame, gabe bui bersama-sama, tudolok tutoruan bekerja sama melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, berkat yang begitu manis, dikatakan saudara, orang Amon akan patuh kepada mereka. Anak-anakmu akan patuh kepada suami dan istri yang hidupnya berdamai, yang hidupnya cocok, yang hidupnya saya sekata, yang hidupnya bisa bekerja sama. Maka dipastikan anak-anakmu akan patuh dan taat tunduk kepadamu, karena pasangan suami istri ini adalah pasangan suami istri yang sudah bisa tudolok doho tuturuan. Puji Tuhan. Terkadang olodo pusing 7 keliling kita, kagelek kosude seta
tak sangka mah persoalan utamanya digelengi. Apa yang mulota kait todo Tuhatan Tuhan. Nah semua hidup HP sahata ita suami dan istri dan suami. Lantas bagaimana anak-anakmu akan tunduk dan taat kepadaku. Tapi lihat Efraim dan Yehuda, ketika mereka berdamai dari kecemburuan dan penyesakan, ketika mereka sudah bekerja sama, berjalan bersama, maka dalam kalimat penutup firman Tuhan katakan, orang Amon pun akan patuh kepada mereka. Janganlah nih jago nasibnya. Kalau sudah terjadi satu kesatuan, bui patuh halak Tuhan lagi. Bilang main-main beda. Hanya mersada beha lagi. Ini sering saudara menjadi pengganjal. Bagaimana perjalanan rumah tangga kita ditentukan dari dua insan yang disatukan ini. Bukan hanya sekedar menyatukan dua fisik dalam satu atap, tetapi menyatukan hati, menyatukan pikiran, dan menyatukan seluruh apa yang menjadi rencana, planning kita, target kita, pergumulan kita. Ketika ini sudah bisa disatukan, maka saya percaya orang akan gampang mendengar omongan kita. Dan holam mengalu beda dana di kami juga. Dan holam membangkang atau boy mah duduk bersama. Hatani Tuhan don, resek ni Tuhan don. Ketika hamba Tuhan menjadi satu, sudah bisa bersatu, saya percaya jemaat pun akan tunduk dan taat. Jemaat pun akan setia untuk boleh melakukan persekutuannya di dalam pekerjaan Tuhan. Ada pujian kita yang berkata, hamba Tuhan menjadi satu. Hamba Tuhan menjadi satu. Coba ke perhala dulu. Dan boy marsada. Bagaimana mungkin jemaat bisa taat? Bagaimana mungkin jemaat bisa dipimpin, nurut? Apa toponi mesi? Hope, amatape beritape, situape, sodong bewere kamu damero kamu. Ya. Apalagi itu nyata sekali dalam penglihatan jemaat. Ketika hamba-hamba Tuhan bersama, keluarga hamba-hamba Tuhan bersama, para hamba Tuhan, istri hamba-hamba Tuhan bersama, saya percaya kemenangan akan terjadi di tempat ini. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdamai sambil dimulai. Dan boy perdamaian terjadi anggola sepia. Alai ikon kedua belah pihak. Satu contoh, keluarga Yakub dan keluarga Esau. Leleng halakon berpuluh-puluh tahun halakon. Dan dulu sampai lau si Yakub berawal dari ketika dia mencuri berkat yang seharusnya sudah dipersiapkan oleh ayah mereka yang bernama di sini ayah among di si Yakub, Ishak. Di hatuan ni si Ishak nga dipersiapkan diikot tu geleng buah baju podo. Tapi dia kalahkan si Yakub. Dungi lau mebana gen pelarian, lau mebana tu jauh di tulang nah sila. Holan lama dapat tu silea karena itu mebana 3 tahun Juli. 7 tahun. Asa dapat Musa Israel karena itu mebana 7 tahun naik. Holan ni 10 tahun.
sampai margeleng ibana 12 suku Israel. Ya kemungkinan lebih kurang 20 tahunan ada mereka. Marsigor gordorohani si esok. Ikon dapat tuh si Yakub. Tapi saudara tahu, mereka bisa berpeluk-pelukan, mereka bisa saling menangis, mereka bisa saling memaafkan, karena kedua-duanya menginginkan perdamaian itu. Dalam kitab Kejadian 33 ayat 3 dan 4, tolong ditampilkan sebentar. Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ia yang dimaksud di sini adalah Yakub. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Molo mungkin ada seorang kasus natar perintah langsung tabereng do si malolong, mungkin terharu kita, jalan mungkin oleh tanpa tersadari dohot kita tangis, mamereng tangisnya lagi, tangis yang benar-benar adalah tangisan bahagia, tangis yang benar-benar yang kebahagiaan luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marsia Holland dan Zida, rumah tangis dan Zida. Tidak ada mediator di sini. Tidak ada penghubung. Tidak ada yang menjembatani. Alipun berdamai. Sonarion ada pehala menjembatani nama ulang berdamai. Betul apa tidak? Betul apa betul? Adong jol manaro tamada nama ulang berdamai. Habis si Esau do si Yakob nang manurat akah cik niroha nang martawa-tawa bui mardamai, bukan karena si A, bukan karena si B, tetapi mereka menginginkan kedamaian itu, sama-sama menyesali, sama-sama menangisi setiap tindakan mereka. Sonario nolu jaga keluarga pada me udang nolu dami, dan juga lalu habis itu lalu mardamai. Siang nauti dongan gabe do gudang, siang nauti todong gabe gudang, molo olo hita mardame, olo hita balabok roha, olo hita parjolo somanda di ulau ni si Yakupi, parjolo ibana marsoba. Berapa kali dikatakan tadi? Jamu, bikin ini dong. 7 kali saudara. Mau dia lapar sehari kita marsoba iseruan. Pasti kalau berdua sampai itu hari marsoba ibana, isoba ibana, abang si Esau luar biasa saudara. Era-era dohonot talube dengan parti sampai semuni. Era-era dong dobe pikiran-pikiran picik dalam pikiran kita ketika kita menyaksikan kejadian itu. Madang dulu berohani si Esau sampai itu hari buat berlutut saudara. Itu adalah satu kerendahan hati yang tulus, yang sungguh-sungguh. Dia mau berdamai, dia mau akhiri perseteruan yang sudah lama itu,
yang sudah membuat mereka terpisah, tetapi mereka bisa berdamai. Dia percaya akan ada perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita ketika kita mau berdamai satu dengan yang lain. Unang tayo timot, unang kami marsigor-gor terus, unang tabay di tasip-tasipan, molodok terpeleset atap komando jurusu, molodok songon hatam non, ngasude, tersusun rapi di perbendaharaan hati kita. Nah, Tuhan tidak menginginkan itu. Berubahlah. Maka ketika engkau berubah, dikatakan orang lain pun akan tunduk, akan taat kepadamu. Tak praktekkan. Terbukti hormat. Ya. Terjadi keharmonisan. Orang lain akan tunduk kepada kita. Bahasa Sumaroma. Dan holan dibantah terus hatata. Asal ata doko selalu ditangkis. Itu enggak tunduk namanya. Hani doko selalu adok alusna. Itu enggak tunduk. Tapi ketika kita sudah berdamai, ketika kita sudah bisa saya sekata, maka orang lain akan mendengar kita dengan seksama dan akan melakukan apa yang kita perkatakan. Karena firman Tuhan yang singkat ini kan boleh mengubah cara hidup kita supaya lebih baik. Selama apapun kita, sepanjang apapun engkau sudah berseteru satu dengan yang lain, firman Tuhan ini akhirilah. Tidak harus menunggu si ayam terlebih dahulu, tetapi mulailah dari dalam hidup kita. Maka kedamaian akan terjadi dan berkat akan terbuka di dalam hidup kita. Amin. Kita bangkit berdiri dan naikkan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan naikkan pujian penyembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Selalu baru, haleluya.
Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menyertai sepanjang perjalanan kami dalam segala suka duka yang kami alami Tuhan. Kami percaya kami ada sampai hari ini semua karena Engkau turut ambil bagian di dalam perjalanan hidup kami. Karena Engkau menyertai kami. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan sehingga kami mampu berjalan. Tuhan yang memberikan terang sehingga kami keluar dari kegelapan itu. Tuhan yang memberikan kami semangat sehingga kami keluar dari segala kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami sudah beribadah di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, mempersembahkan suara kami, mempersembahkan nyanyian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Bukan suara yang indah, tetapi hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Itulah yang Engkau lihat dari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah boleh bersekutu dengan Engkau, kami meninggikan Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, sebab hanya itu yang boleh kami perbuat. Tidak dapat kami membalas seluruh kasih dan kebaikan-Mu dengan apapun juga, hanya selain membawa hidup kami dan mempersembahkan hidup kami ini, tubuh, jiwa, dan roh kami ini kami taruh, kami persembahkan di atas mesbah-Mu ya Tuhan. Sucikanlah hidup kami, basuhlah kami oleh darah Yesus, darah yang kudus yang sudah tercurah di kayu salib, memerdekakan kami Tuhan, melepaskan segala belenggu dosa itu, sehingga kami dibebaskan dari segala tawanan dan tekanan dunia ini, segala himpitan yang ingin mengintimidasi kami. Kami sudah menjadi umat pemenang. Kami sudah menjadi bersorak-sorai, menjadi hamba-hamba kebenaran. Segala hukum dan perambaan dosa itu Engkau sudah lepaskan dari kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah berbicara hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk berkata, tapi hamba percaya oleh Roh Kudus yang luar biasa itu, itulah yang akan menanamkan firman-Mu, menumbuhkan dan membuat firman itu berbuah dalam hati kami, dalam seluruh hidup. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mau berdamai dan mengakhiri perseteruan itu, sehingga ada kesatuan dan kami boleh bergandengan tangan, kami boleh seirama untuk melangkah, melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih luar biasa. Tuhan akan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Perdamaikan suami dan istri, perdamaikan Tuhan seluruh keluarga, perdamaikan umat-umat dan seluruh tetangga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang berseteru dengan kami. Kami percaya hari ini Tuhan kami memohon ampun. Engkau pulihkanlah segala hubungan yang retak. Engkau pulihkanlah segala hubungan yang sudah terputus. Engkau pulihkanlah segala hubungan yang sudah berlarut-larut, yang tidak mendapat perbaikan. Kami percaya supaya kesatuan terjadi, kebahagiaan dan sukacita terjadi, dan kami akan menerima keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan firman itu kami renungkan dan kami boleh kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan pujian dari kaum pemuda-pemudi yang sudah dipersembahkan mereka, biarlah semuanya itu Tuhan menyenangkan hati. Kau satukan pemuda-pemudi, Engkau tambah-tambahkan pemuda-pemudi di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka dalam segala pelayanan yang Kau percayakan, supaya di masa muda mereka, masa yang paling indah untuk melayani Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, persembahan uluran tangan sudah kami beri. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya setiap yang menabur akan menuai. Biarlah Tuhan
kami akan menuai berkat-berkat. Hati kami akan bersukacita di dalam Tuhan. Sebentar ibadah ini akan berakhir. Sertailah kami Tuhan dalam setiap langkah perjalanan. Ketika kami akan pulang meninggalkan bayi, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Antar tiba kami semua dalam keadaan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Inilah doa kami, permohonan kami. Semuanya kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Bersama kita berdoa, Bapa kami di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan puji Tuhan dari pujian sukacita. Tuhan Yesus dohu sopa di sitoran hari ini aibana dohu puji sahatu botani. Dodong aku, napa solang roh aku sangkoko.
Di Tuhan mahasana pun siap dikion manotong may hotro di saliling nililingna. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.